Halo, kembali lagi dengan saya Eka Rianti dari Mitra Aplikasi Bisnis, partner resmi penjualan Accurate Software. Nah, pada video kali ini sesuai dengan jadwal dan flyer yang sudah kita sebarkan, kita akan membahas mengenai salah satu tema, yaitu tentang perseroan perorangan. Yang lebih tepatnya, tema kita adalah meningkatkan efisiensi bisnis dengan perseroan perorangan. Nah, pada video kali ini saya tentunya nggak sendirian, saya akan ditemani oleh salah satu narasumber. Beliau adalah salah satu konsultan manajemen bisnis pajak dan keuangan, yaitu dengan Pak Yulianto. Kita sapa dulu. Pagi Pak Yulianto. Pagi, Mbak Eka. Iya. Gimana Pak kabarnya hari ini? Baik, Baik ya. sangat hebat. Nah, mungkin pada video kali ini Pak, nanti kita akan bahas secara lebih detail nih Pak mengenai perseroan perorangan seperti itu. Tentunya Pak Yulianto sebagai konsultan manajemen juga mungkin lebih update ya terkait informasi ini dan mungkin lebih akurat gitu. Nah, sebelumnya kita akan tanya-tanya dulu ke Pak Yulianto nih. Bapak mungkin sebagai konsultan manajemen ini sudah berapa lama sih Pak untuk menggeluti bidang manajemen konsultasi bisnis, keuangan, dan perpajakan ini? Untuk proses menjadi konsultan yang terdaftar, kami sudah semenjak tahun 2011. 2011. Ya, 2011. Tapi sebelumnya kami sudah masuk di lingkup untuk bisnis dan akuntansi. Itu total sampai hari ini sudah hampir 26 tahun. Wow, sudah cukup panjang ya Pak ya perjalanannya berarti ya. Kalau untuk dengan Morgan Strategic sendiri, sudah berapa lama Pak? Morgan Strategic sendiri adalah sebuah brand. Tapi untuk pekerjaannya sendiri, dia sudah mulai dari tahun 2011. Itu, Mbak Eka. Jadi dari tahun 2011 ya Iya. Pak ya? Oke, berarti sudah banyak sekali bidang usaha, klien-klien yang sudah di-handle tentunya dengan Morgan Strategic sendiri. Nah, kita nanti juga akan membahas dengan sesi tanya-jawab, pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian yang sudah masuk ke media sosial kami. Tentunya nanti akan langsung dibahas juga dengan Pak Yulianto ya Pak ya, setelah pembahasan tentang perseroan perorangan ini. Nah, kita masuk ke pembahasan dan inti dari penjelasan tentang PT perorangan atau perseroan perorangan. Jadi kalau saya baca ya Pak ya, dari sumbernya kemenkumham.go.id, perseroan perorangan ini adalah bentuk badan hukum yang bisa didirikan oleh hanya satu orang tanpa besaran modal minimal dan memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil atau UMK seperti itu. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, seperti itu ya Pak ya untuk penjelasan tentang PT Perorangan. Di sini dijelaskan poinnya adalah didirikan oleh hanya satu orang saja. Dari situ kita bisa lihat bahwa PT Perorangan ini sudah berbeda ya Pak ya dari PT yang reguler gitu. Ada poin khusus nggak sih Pak terkait dengan syarat dan batasan mendirikan PT Perorangan? Baik, jadi kalau kita ngelihat sisi pendiriannya ya, karena ini perorangan, mau nggak mau kita harus tahu diri batasan itu ada dua. Yang pertama untuk modal ya. Modal, oke. Kedua untuk batasan maksimal dari penjualan. Nah, dua tadi ini memang diatur di undang-undangnya. Kalau perseroan perorangan untuk usaha kecil atau mikro ya, kalau menengah sudah pasti nggak boleh ya. Itu batasannya mulai sampai dengan modal 1M itu dianggap mikro. Sedangkan untuk yang atasnya namanya kecil ya, itu dari 1 miliar sampai dengan 2 miliar. Nah, ada lagi sih di atas 2 sampai 5M, nah, itu sudah menengah. Tapi kalau saya sarankan kalau sudah menengah, lebih baik dari awal kita menggunakan yang namanya PT yang reguler. Itu kalau modal ya. Sedangkan omset penjualannya pun sama. Kalau dari usaha, ini topik kita kan usaha yang mikro dan kecil ya. Betul.
Kalau yang mikro itu kalau nggak salah dia maksimal setahun hanya boleh sampai dengan 5 miliar. Sedangkan yang untuk kecil dia maksimal sampai dengan 15 miliar. Maksimal berarti maksimal. Ya? Okay. Kalau menengah dia hanya sampai maksimal sampai 50 miliar. Nah, cuma kita di sini nggak membahas yang menengah karena menengah saya sarankan dari awal kita bentuk dengan namanya PT yang reguler ya. Jadi dua hal tadi itu yang penting. Berarti dari segi modal dan omset ya Pak yang harus diperhatikan tentang batasan modal tadi usaha, karena kan kita ngomongnya UMK ya Pak ya, mikro dan kecil. Kalau yang mikro itu sekitar 1M ya Pak ya, dengan modal. Omset maksimal 5. Iya, omset 5 maksimalnya miliar. 5 dan kalau yang kecil tadi mungkin 2 ya. Ya. 2 dengan omset maksimalnya 15. Seperti itu. Jadi itu mungkin adalah batasan-batasan yang sudah ditetapkan seperti itu ya Pak ya. Jika melebihi dari itu, emang sarannya lebih kepada PT yang reguler. Betul. Oke, kalau gitu. Nah, kalau kita membahas tentang perlakuan perpajakannya nih Pak ya, mengenai PT perorangan ini, apakah ada perlakuan yang sama dengan PT reguler? Di sisi misalnya nih NPWP, apakah harus ada NPWP badan usaha ataukah NPWP pribadi atau seperti apa? Oke, secara perpajakan ya, sebetulnya di pajak kita ini kan ada dua, pajak daerah dan pajak nasional. Nah, mungkin kita bahas yang nasional dulu ya. Dari pajak nasional ini kita tahu hanya ada dua, orang pribadi dan badan. Nah, posisi dari perseroan perorangan itu dia posisi bukan di orang pribadi, tetapi dia ada di posisi sebagai badan. Nah, badan dalam arti apa? Untuk tarif pajaknya pun ikut yang badan, tidak lagi ikut yang perorangan. Nah, hari ini kita membahas tentang usaha yang mikro kecil ya. Apakah tarifnya sama dengan orang pribadi yang kita tahu ada final UMKM? Saya jawab tidak. Kalau orang pribadi, ini bicara pajak nasional dulu ya, batasan untuk mulai dikenakan pajak itu di atas 500 juta. Orang pribadi, OP. Sedangkan kalau badan tidak, mulai dari lebih dari 0, dia sudah dikenai pajak penghasilan. Nah, itu pajak nasional. Sedangkan yang pajak daerah, kita mengikuti dengan undang-undang di peraturan daerahnya. Jadi dalam hal ini kalau memang usahanya adalah tentang hotel, restoran, kafe ya, tetap ada pajak daerahnya. Kalau pajak nasionalnya tadi yang kita sebut yang di awal ya, Pak Eka. Berarti memang secara garis besar mengikuti badan ya Pak ya. Betul. Tetap badan usaha ya PT perorangan ini. Terus untuk syarat khusus pelaporan pajak, apakah sama Pak dengan PT reguler? Dari misalnya kayak SPT tahunannya itu seperti itu. Baik. Kalau rutin untuk melaporkan itu bukan hanya seperti orang pribadi yang setahun sekali, ya, karena ini adalah badan. Badan itu lapornya tiap bulan itu juga ada, ya. Tadi pajak nasional yang saya sebutkan itu ada dua ya, PPH dan PPN. Nah, dua-dua ini lapornya setiap bulan. Ya. Kemudian untuk yang tahunan, dia melaporkannya setahun sekali. Nah, ini yang sama dengan yang orang pribadi. Yang orang pribadi lapornya setahun sekali, sedangkan yang badan lapornya selain setahun sekali ada yang tiap bulan. Gitu. Baik kalau gitu. Berarti sudah jelas ya tentang perlakuan perpajakannya. Tapi kalau tadi bicara masalah, tadi kan Pak Yulianto sebutkan misalnya kalau ada perpajakan daerah, misalnya hotel ataupun restoran, itu mengikuti daerah ya. Tapi kalau PT perorangan ini ada batasan bidang usaha nggak sih Pak? Apa semua bidang usaha itu sebenarnya boleh mendirikan perseroan perorangan ini? Oke, pertanyaan bagus Mbak Eka. Jadi kondisinya sebetulnya siapa sih yang boleh untuk mendaftarkan menjadi perseroan perorangan. Nah, kita ngelihat pertama, lihat dulu dari modal dan omset. Dalam berbisnis, selalu kita berangkat dari modal kita berapa dan target kita untuk mencapai omset berapa. Nah, untuk semua bidang itu boleh, baik yang dagang maupun yang jasa.
yang nggak boleh di perseroan perorangan itu untuk kegiatan profesi, begitu. Jadi yang profesi itu mungkin ya, seperti yang kita tahu ada 7 jenis profesi. Ada dokter, notaris, advokat, kemudian arsitek, ya, kemudian ada konsultan pajak, ada akuntan publik, ya seperti itu. Jadi semua yang profesi nggak boleh mendirikan perseroan perorangan, gitu Mbak Eka. Oh oke. Jadi kalau bidang usaha itu tidak ada batasan ya, mau bidang usahanya apa. Nanti tergantung dari modal, besaran modal dan omsetnya juga gitu. Tapi kecuali profesi ya, profesi itu sudah benar-benar tidak boleh ya Pak ya, mendirikan perseroan perorangan. Oh, oke kalau gitu. Nah kita bicara, tadi kita udah bahas sedikit secara global dari PT Perorangan, dari mulai perpajakannya, batasan-batasannya, syarat-syarat mendirikan PT Perorangan tadi seperti adanya batasan minimal modal dan omset. Kalau menurut Bapak nih, keuntungan mendirikan perseroan perorangan bagi UMK itu apa sih Pak? Keuntungannya di antara banyak opsi yang bisa mereka pilih. Baik, jadi kondisinya sebetulnya kita harus melihat. Kalau tadi dari modal, baik kita sudah tahu ya. Sekarang masalah omset atau target penjualan kita. Kita mau jual apa nih? Lokal atau yang ekspor? Nah, dua hal ini yang jadi perhatian penting. Karena apa? Untuk meluaskan target penjualan, tentu orang-orang yang pelaku bisnis ini perlu apa ya? Semacam pegangan supaya tidak serta-merta akan merusak mungkin keluarga atau mungkin relasi dekat menjadi hubungan tidak baik karena perorangan. Namun dengan adanya perseroan perorangan sudah ada batasan limit yang mana akan dikenakan kerugian, misalkan dalam tanda kutip kerugian yang akan mengganggu orang pribadi ini. Nah, kembali lagi, kalau memang hubungannya penjualan ekspor sudah pasti harus badan hukum. Satu-satunya yang paling gampang adalah perseroan perorangan. Nah, bagaimana dengan lokal? Kalau yang lokal, kalau hubungannya dia karena dia ingin berhubungan dengan suatu instansi atau pihak swasta atau mungkin orang pribadi yang ingin lihat bonafitnya suatu perusahaan, lebih baik memang mendirikan sebuah PT perorangan. Karena yang tampil di mereka itu adalah nama PT-nya. Seperti layaknya PT reguler. Contoh ya, PT Saya Laku. Misalkan, itu PT perorangan. Memang harus dua kata. Nah, sehingga tidak akan menyebutkan nama seorang pribadi, misalkan Joseph Yulianto, tidak seperti itu. Jadi yang akan tampil ada PT Saya Laku, misalnya seperti itu. Otomatis pada saat kita bertransaksi, contoh account bank seperti itu ya, kita bisa menggunakan PT perorangan tadi. Jadi dari sisi keamanan harta, kedua masalah bonafit, dan bagaimana kita mau mengembangkan bisnis, paling cocok adalah dengan PT perorangan. Nah, kita tahu bahwa sudah lama itu ada namanya perseroan komanditer atau CV. Nah, atau mungkin orang-orang menyamakan CV itu seperti usaha dagang atau UD. Beda sekali. Karena yang namanya badan hukum itu adalah PT perorangan. Sedangkan dua yang tadi saya sebut itu bukan badan hukum, itu adalah badan usaha. Jadi kalau dari Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 itu pemerintah membantu semua orang yang selama ini hanya memiliki badan usaha biasa, sekarang dijadikan badan hukum. Ya, salah satunya adalah namanya perseroan perorangan. Nah, itu yang nanti akan mengatur hubungan tadi yang saya sebut, masalah harta, masalah penjualan dengan pihak, apalagi kalau ekspor. Itu dengan perseroan perorangan itu lebih bagus karena dia adalah badan hukum. Kalau orang pribadi KTP. Nah, kalau badan itu sertifikat dari Kemenkumham-nya. Begitu. Nah, apakah perseroan komanditer UD itu punya? Tidak. Mereka hanya diketok palu di pengadilan negeri kota tempat CV tadi didirikan atau usaha dagangnya didirikan. Nggak bisa nyebrang. Nah, contohnya kalau perseroan komanditer atau CV itu misalkan ya di kota kita di Surabaya ada namanya CV Saya Laku. Jakarta boleh loh namanya CV Saya Laku. Jadi bisa double. Tapi kalau perseroan perorangan hanya satu. Itu baik kan.
ada sisi-sisi kepastian hukum, keamanan seperti itu yang sudah diatur seperti itu ya Pak ya. Kalau dibanding badan usaha ya, bukan yang badan hukum tadi seperti itu ya Pak ya. Oke, menarik sih kalau gitu. Dan juga banyak juga sih Pak opini-opini yang mengatakan bahwa ketika kita membuka PT itu kita bisa masuk ke instansi pemerintahan, misal mengikuti tender dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Yep. Oke. Itu tadi beberapa keuntungan sih untuk membuka PT perorangan. Nah, tapi kalau dilihat dari segi kelemahannya itu seperti apa Pak? Atau memang karena ada batasan-batasan tertentu itu menjadi kelemahan, atau ada yang lebih luas lagi mungkin Pak Yulianto menurutnya? Baik, kita disclaimer dulu bahwa di sini kita kan membicarakan usaha mikro dan kecil ya. Kita tidak membicarakan usaha yang menengah. Betul. Nah, kondisi-kondisi seperti ini tentu saja kita harus rela untuk paham masalah modal yang disetor dan target penjualan maksimalnya. Nah, dari situ saja kita bahas masalah kelemahan, memang betul dari modal dan target penjualannya. Kalau dari sisi untuk manajemen, kelemahannya apa? Karena kita tidak bisa mendaftarkan rekan kerja kita itu sebagai partner secara legal untuk hukumnya. Kalau memang kita punya partner yang menopang, misalkan kita ahli di bagian pemasaran, sedangkan partner kita ahli di dalam keuangan. Nah, porsinya apakah dia lebih sedikit? Tidak juga. Karena memang keahliannya di keuangan. Mau nggak mau, perseroan perorangan nggak bisa menyatukan dua nama, hanya satu. Betul. Nah, itu kalau dibilang kelemahan, ya karena memang batasan modal dan target penjualan. Kemudian masalah untuk pembagian keuntungan. Nah, tadi contohnya kalau kita punya partner ya, mau membagikan keuntungan kepada partner kita, itu akan melibatkan apa? Potongan untuk, kita garis bawahi, pajak penghasilannya. Nah, sedangkan kalau misalkan nih, kalau kita sudah berpartner dan kita menggunakan PT yang reguler, pada waktu pembagian keuntungan, kita sebut dividen ya, kalau di dalam perseroan atau PT, itu orang pribadinya, PPh-nya bisa 0. Kalau dia orang tadi melakukan investasi kembali ya untuk usahanya di tempat kegiatan di Indonesia ya. Nah, sedangkan kalau orang pribadi dia pasti akan namanya apa? Digaji, diupah. Nah, mungkin itu suatu hal yang memang harus kita cermati kalau kita memang punya partner seperti itu. Mungkin selanjutnya kita bicara tentang, ya mungkin lagi umum sekarang masalah franchise. Ya, franchise. Banyak orang yang merasa bahwa franchise itu waralaba bisa dijual belikan ke orang lain. Apakah cocok untuk yang usaha ini kita pakai yang namanya perseroan perorangan? Kembali lagi, kita usaha franchise atau waralaba ini kan punya target penjualan yang gede kan? Betul, betul. Apa boleh kita mulai dari namanya perseroan perorangan? Kalau menurut saran saya, jangan deh. Mending kamu dari PT yang reguler. Karena apa? Nanti kalau sudah namanya PT perorangan ini besar, mau mengajukan ke PT reguler, itu harus mulai dari awal loh. Karena harus ada pendaftarannya, siapa pemegang atau penyetor saham, kemudian siapa untuk dari sisi komisarisnya. Kalau di PT perorangan nggak ada komisaris, nggak ada gitu Mbak Eka. Mungkin itu dulu ya Mbak Eka. Oke, boleh. Menarik sih Pak. Sebenarnya itu ada beberapa yang mau saya tanyakan nantinya terkait dengan kalau misalnya PT perorangan itu sudah melampaui batasan, dalam artian yang sudah peraturan tadi ya Pak ya, terkait omset mungkin ya, dan mereka mau beralih kepada PT reguler, mau nggak mau kan harus ya Pak ya, kalau misalnya sudah melewati batasan harus beralih ke PT reguler. Itu berarti jauh lebih susah daripada kita dari awal sudah PT reguler gitu ya Pak ya? Untuk susah prosedurnya itu. Nah, kalau susah artinya kita teknisnya ke prosedur ya. Begini, perlu kita ketahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM ini semua sudah pendaftaran lewat elektronik, mereka. Iya. Tentu saja untuk yang perseroan perorangan pendaftarannya itu dilakukan mandiri ya, lewat website. Nah, bagaimana dengan PT yang reguler? PT reguler pun pendaftarannya sudah elektronik, tapi menggunakan jasa dari notaris. Nah, dalam hal untuk teknis di notaris,
seperti yang kita ketahui bersama, notaris itu ingin semua para pihak itu hadir di hadapan notaris. Nah, sehingga kalau kita sebut adalah suatu kesulitan prosedur, menurut saya itu salah satunya. Karena kehadiran semua pihak di depan notaris itu adalah suatu hal yang wajib. Ya, termasuk dokumentasi yang harus dilengkapi, semua akan baru. Nah, mungkin ada pertanyaan gini Mbak Eka, apakah nama PT yang lama, PT Saya Laku tadi boleh dipakai di PT yang reguler ya? Mungkin contohnya seperti itu. Menurut saya, itu boleh. Tapi nanti bisa dicek atau dikonsultasikan lagi ke notaris ya. Apakah sudah ada yang tercantum ya nama itu ya Pak ya? Kenapa saya bisa bicara itu? Karena PT perorangan bisa dibubarkan loh. Nah, artinya kalau sudah dibubarkan, nama tadi bisa hilang. Oh, oke. Ya. Begitu, Mbak Eka. Berarti sebenarnya kalau kita merencanakan ya membuka badan hukum antara PT reguler atau PT perorangan, kita harus melihat ke jangka panjang ya Pak ya. Apakah memang lebih baik kita dari awal langsung buka PT reguler saja, atau tidak masalah membuka PT perorangan baru nanti beralih seperti itu? Berarti itu tidak ada bedanya ya Pak ya? Harus mulai dari awal lagi. Betul. Oh, oke. Tadi kan kita sudah bahas mengenai kalau misalnya ada perpindahan nih dari PT perorangan ke PT reguler gitu, karena adanya batasan tertentu ya Pak yang tidak bisa dilanjutkan di PT perorangan. Nah, tapi kalau misalnya sekarang kita balik nih Pak, jika banyak para pelaku usaha yang sudah mendirikan badan usaha misal seperti CV atau yang lainnya tertarik ke PT perorangan, itu seperti apa menurut Pak Yulianto? Oke, Pak Eka. Jadi kondisi bagi orang-orang yang sudah berusaha, otomatis ini yang sudah menjalankan usaha, ya. Mereka pada waktu awal berpikiran bahwa setiap kali buka usaha harus punya semacam badan, betul. Tapi kondisinya sekarang ada yang baru, yaitu namanya perseroan perorangan. Nah, bagi pelaku yang sudah lama menjalankan usahanya dan mereka melihat ini kok ada program Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, perlu diperhatikan dua hal. Pertama tentang modalnya yang awal, dan yang kedua tentang target penjualannya atau batasan omsetnya. Kalau dari modal sudah jelas. Kalau dari awal mereka bentuk perseroan komanditer atau kita kenal namanya CV ya. Dengan perseroan perorangan ada batasannya. Untuk modal itu terbagi menjadi dua, untuk yang mikro dan kecil. Karena sebetulnya tiga ya, cuma saya sebut dua. Karena yang menengah lebih cocok ya, langsung ke PT reguler. Jadi untuk yang modal sampai dengan 1 miliar kan untuk yang mikro. Nah, yang kecil itu modalnya kan sampai dengan 5 miliar. 5 miliar. Nah, kemudian untuk omset penjualannya pun juga berbeda. Omset penjualannya pun maksimal sampai dengan 15 miliar untuk yang kecil. Nah, kondisi seperti ini, orang yang sudah berusaha tadi harus melihat apakah cocok dengan perseroan perorangan. Kalau memang dari dua hal tadi, modal dan target maksimal penjualannya cocok, beralihlah, nggak masalah. Nah, tapi cukup diketahui juga ya, bahwa untuk NPWP-nya nggak bisa dengan nomor yang sama. Karena tadi perseroan perorangan ini adalah badan hukum. Dia mempunyai langsung nomor NPWP badan yang baru sesuai dengan badan yang didaftarkan. Sedangkan yang lama adalah contohnya perseroan komanditer, atau mungkin kita nggak ngomong badan, mungkin orang yang berusaha, dia punya usaha dagang, punya UD ya. Itu NPWP-nya nggak bisa langsung jadi dipakai untuk yang perseroan perorangan. Nah, sedangkan untuk perseroan perorangan sendiri itu mempunyai semacam pendaftaran yang harus didaftarkan, sehingga ada semacam penomoran administrasi yang baru. Ya, jadi nggak semudah itu langsung berpindah otomatis. Administrasi pendaftaran maupun administrasi perpajakannya langsung turut serta, tidak bisa. Itu juga butuh waktu ya Pak ya? Butuh waktu. Kalau gitu memang yang perlu dipertimbangkan tadi terkait batasan dan juga prosedurnya ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita tarik ke belakang, ini kan sudah ada sejak 2021 akhir ya Pak ya, kalau saya nggak salah baca. Nah, selama 1 tahun terakhir ini, kalau dari Bapak sendiri melihatnya, apakah memang banyak minatnya Pak dari para pelaku usaha, khususnya entah itu memang mereka yang belum memiliki badan usaha, ataupun mereka yang mau beralih?
Apakah memang informasi seputar PT perorangan ini sudah sangat masif gitu? Baik, Kak. Kalau Undang-Undang Cipta Kerjanya sendiri sejak tahun 2020 ya. Okay. Namun untuk peraturan pelaksananya, yaitu peraturan pemerintahnya itu mulai ada di tahun 2021 di bulan Februari. Namun aktual untuk pendaftaran secara online itu mulai ada di Oktober 2021. Nah, launching awal itu di tahun 2021 Oktober itu di Pulau Bali. Nah, banyak usaha-usaha yang dari orang-orang di Bali itu yang segera mendaftar ke perseroan perorangan tadi, Baik, Kak. Nah, tentu saja dari orang pribadi menjadi ke badan hukum itu sesuatu hal yang berbeda. Karena akan menyangkutkan pertama masalah modalnya, kedua masalah maksimal penjualannya. Betul. Kalau bicara modal, tentang keterkaitannya dia dengan misalkan ya kewajibannya nanti seumpama ya gagal dalam usaha, sehingga dengan adanya perseroan perorangan batasan dikenakan ke harta atau kekayaan pribadi itu akan sebatas dengan modal yang setor. Okay. Kemudian pada waktu penjualan pun kalau orang pribadi, contoh nih, misalkan kita ekspor bisa loh pakai perorangan pribadi. Nah, pada waktu ekspor orang pribadi, mungkin secara formal hukum kurang bagus lah untuk namanya tertulis di dalam pemberitahuan ekspor barang. Yaitu pendapat pribadi saya. Lebih baik menggunakan namanya perseroan perorangan. Okay. Teman-teman mungkin belum pernah tahu ya, apakah penulisannya seperti apa. Nah, contohnya adalah PT Saya Laku. Ya, seperti PT sama umum aja. Reguler. Jadi kita nggak tahu ya Pak ya kalau itu PT reguler atau PT perorangan. Tidak tahu, betul Mbak. Okay. Jadi lebih baik memang dalam kondisi perpindahan seperti ini kita ikutin. Dan kalau ditanya apakah sudah masif, saya sarankan teman-teman bisa cek sendiri ke website resminya dari Kementerian Hukum dan HAM. Kelihatan kok countingnya, seberapa banyak peminat dari perseroan perorangan. Dan pendaftaran perseroan perorangan sendiri kan murah loh, cuma 50.000. Dan nama nggak mungkin double. Jadi nama pun kita bisa cek dulu, apakah nama PT yang akan kita dirikan ini double dengan orang lain. Jadi di saat itu kita bisa tahu bahwa sudah berapa banyak orang yang berminat dengan perseroan perorangan. Berarti memang dari kemudahan yang ditawarkan itu menjadi minat tersendiri ya Pak ya, bagi para pelaku usaha khususnya UMK yang belum memiliki badan usaha maupun badan hukum gitu. Nah, untuk yang terakhir ini Pak, tips dari Bapak pribadi untuk para pelaku usaha maupun UMKM ataupun para pelaku usaha yang sudah mendirikan badan CV ataupun yang lainnya yang tertarik mendirikan PT perorangan. Oke, terima kasih. Jadi mungkin kita kembali lagi ke dasarnya dulu, antara dua tadi ya, modal dan target maksimal dari penjualan. Kalau kita dari awal tahu bahwa modal kita itu adalah modal yang bersama-sama dengan teman atau dengan rekan ya, mungkin perlu dipertimbangkan bahwa perseroan perorangan ini adalah modal diri sendiri, bukan untuk rekan. Jadi kalau misalkan memang suatu hal yang pekerjaan yang memang baru ya dan sendirian, langsung saja mendirikan perseroan perorangan. Karena kita sudah dengar ya tadi ya, antara keuntungannya bahwa dalam kondisi kita perlu keluar, perlu dikenal untuk promosi, itu sudah berupa PT. Dan kelemahannya juga sudah kita tahu. Nah, sedangkan untuk yang betul-betul usaha perlu rekanan, pertimbangkan juga. Kalau memang perlu untuk membuat suatu yang berbadan hukum, langsung pilih yang namanya PT yang reguler ya, PT yang betul-betul PT. Namun kalau tidak perlu sampai ke badan hukum, ya boleh memilih yang namanya perseroan komanditer atau CV. Karena tadi sudah jelas, tadi sudah sempat mungkin saya singgung sedikit ya Pak, bahwa untuk batasan terkait kekayaan pribadi akan kena kalau kita perseroan komanditer, sedangkan yang PT tidak. Jadi mungkin itu ya Mbak. Oke, jadi itu ya mungkin hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan juga bisa jadi referensi untuk Bapak Ibu sekalian. Oke,
Sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Ini yang pertanyaan kita rangkum Pak dari beberapa audiens yang udah masuk ke kita. Ada 3 pertanyaan yang nanti mungkin Bapak Yulianto bisa langsung jawab ya Pak ya. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu dengan Ibu Ella Firastin. Dari Ibu Ella Firastin, SPT ikut orang pribadi atau badan usaha, pertanyaannya Pak. Oke, baik Kak. Jadi SPT itu kan singkatan dari surat pemberitahuan ya. Nah, SPT sendiri itu pun kalau secara pajak itu kan dibagi 2, antara yang per bulan yang disebut sebagai masa dan untuk yang setahun sekali yang SPT tahunan. Nah, kembali ke topik kita yang perseroan perorangan. Perseroan perorangan itu adalah bentuk badan. Jadi mau tidak mau SPT-nya dia adalah SPT yang untuk tahunan itu adalah badan. Sedangkan untuk yang masa otomatis tetap ada. Seperti kalau dia sudah harus potong, dia harus lapor SPT masa PPH. Kalau dia sudah PKP, dia harus lapor SPT masa PPN-nya. Jadi seperti PT biasa atau seperti badan pada umumnya. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi perseroan perorangan bukan untuk orang pribadi. Jadi tetap mengikuti seperti badan usaha seperti itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Bapak Tantowi Mustafa nih Pak. Untuk UMKM badan usaha mana yang paling baik? Menurut Pak Yulianto nih. Jadi kalau untuk pertanyaan untuk UMKM, nah UMKM kan bisa orang pribadi dan bisa badan. Nah, karena pertanyaannya badan usaha mana yang cocok, kayaknya lebih baik kita fokusnya ke tadi, yang 2 hal tadi, modal yang dimiliki dan target maksimal penjualan yang bisa dilakukan. Kalau memang usahanya memang usaha yang betul-betul bisa dikuasai sendiri modal ya, kemudian target penjualannya tidak melebihi dari maksimalnya, batas maksimalnya. Ini kalau yang mikro dan kecil kan maksimal sampai 15 miliar ya. Nah, otomatis cocoklah untuk perseroan perorangan. Namun kalau omsetnya sampai dengan 50 miliar itu untuk menengah ya. Jadi usaha yang menengah itu sampai dengan 50 M. Menurut saya dari awal bentuknya jangan PT perorangan, tapi langsung saja PT yang reguler. Nah, itu kalau kita bicara badan, karena saya lebih cenderung kalau badan itu lebih baik yang badannya hukum. Seperti layaknya orang pribadi, dia mempunyai inisial dengan KTP. Nah, kalau badan inisialnya itu langsung dari Kemenkumham kan, nah, otomatis dia akan mendapatkan kalau dia bentuk badan hukum. Perlindungan hukumnya lebih jelas ya Pak ya. Sedangkan kalau yang bentuk luar dari PT perorangan seperti perseroan komanditer atau CV, itu sebenarnya namanya bisa kembar. Misalkan kalau di Surabaya ya, dia punya namanya CV ABC. Nanti di kota lain dia juga ada namanya CV ABC. Karena nggak masalah ya. Karena pengesahan penetapannya di pengadilan negeri setempat. Nah, itu kalau CV atau perseroan komanditer. Mungkin cukup itu ya. Oke, boleh. Semoga menjawab untuk pertanyaan dari Tantowi Mustafa. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini Pak, ini dari Bapak Rian. Mungkin agak sedikit melenceng dari pembahasan kita tentang perseroan perorangan. Pertanyaannya adalah pajak di Indonesia kenapa berganda? Cuman masih belum jelas nih, maksudnya berganda seperti apa? Oke. Mungkin kita asumsikan dulu ya. Jadi kalau disebut sebagai berganda, kita mengacu ke 2. Di Indonesia ini pajaknya yang satu dikelola oleh pemerintah daerah, yang satu adalah nasional. Pajak yang daerah itu contohnya seperti pajak untuk rumah makan, restoran ya, atau hotel atau tempat hiburan. Dengan pajak nasional itu ada 2, ada PPH dan PPN. Nah, kalau kita mengacu ke hal yang disebut berganda, karena jenisnya berbeda. Kalau sudah ada restoran, ada tempat makan, ada tempat hiburan, mau nggak mau kita harus istilahnya itu ambil dari konsumen akhir itu uang lebih. Karena pemerintah daerah, kota maupun provinsi ya, dia menitipkan ke pengusaha untuk ambilkan pajak
kepada mereka. Itu namanya pajak daerah, yang kita kenal namanya PP1. Sedangkan kalau pajak nasional, kita bicara PPH dan PPN. Nah, kita kenali dulu ya, singkatan dari PPN itu kan pajak pertambahan nilai. Artinya, sesuatu barang atau sesuatu jasa itu diambilkan pajaknya, bukan diambilkan, pemerintah menitipkan kepada kita, pengusaha, untuk mengambil langsung ke pengguna terakhir atau konsumen akhir. Otomatis itu bukan pajaknya untuk pihak usahawan, bukan, tapi pajak yang memang dari konsumen akhir untuk diteruskan ke pemerintah. Sedangkan yang PPH itu pajak penghasilan. Nah, itu yang memang ada hubungannya dengan pengusaha atau badan usaha atau orang pribadi. Karena setiap kali kita mempunyai keuntungan, kita pernah dengar ya namanya penghasilan kena pajak ya. Nah, otomatis ada keuntungan itu yang dikenakan pajak yang disebut dengan PPH. Nah, sedangkan kalau yang namanya barang, ini tambah lagi ya, kalau barang itu nggak ada yang namanya PPH. Yang kena PPH itu hanya untuk jasa. Nah, setiap kali orang yang punya usaha, pengusaha ya, punya usaha sehingga dia harus terima uang dari customer-nya, dia dipotong. Nah, jangan lupa, bukan berarti cash flow-nya kita dikurangin, tidak. Cash flow memang dikurang, tapi kita mendapatkan bukti pemotongan. Nah, ingat, lembar kertas tadi itu uang pajak kita yang bisa kita pakai, yang setiap tahun kita harus lapor di awal tahun depan. Nah, kalau kembali ke pertanyaan apakah ganda, fungsinya udah beda. Yang satu memang titipan pemerintah, bukan memajaki pengusaha, tapi ambilkan langsung ke konsumen akhir, ya, ke pengguna akhirnya, dan kita langsung teruskan loh ke pemerintah. Nah, sedangkan yang satu, PPH, itu karena memang pajak atas keuntungan kita. Kita punya keuntungan profit, ya kita harus membayar pajak. Tapi ingat, yang pernah kita dipotong oleh orang lain, bukti potongnya itu sebagai uang muka loh, istilahnya deposit kan. Jadi itu bisa mengurangi pajak kurang bayar kita nanti pada waktu di awal tahun depan kita harus lapor. Gitu ya Mbak Ika. Oh, jadi pengertiannya itu bukan berganda sebenarnya ya Pak ya. Mungkin memang sisinya berbeda ya. Nah, itu tadi pertanyaan yang terakhir sih Pak ya. Nah, untuk pembahasan kita mengenai perseroan perorangan ini mungkin sampai di sini dulu Pak. Terima kasih atas informasinya. Tadi juga bisa mengedukasi para pelaku usaha khususnya UMKM ya Pak ya. Nah, jika Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian membutuhkan misalnya ada konsultasi yang lebih lanjut tentang bisnis, keuangan, ataupun perpajakan, bisa juga nanti langsung menghubungi dengan Morgan Strategik. Kita akan tampilkan di deskripsinya untuk nomor yang bisa dihubungi. Nah, jangan lupa juga untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah memiliki usaha dan mau beralih ke pembukuan digital, bisa menggunakan Accurate Software yang memiliki fitur yang lengkap serta laporan keuangan yang siap disajikan. Terima kasih Pak Yulianto atas waktunya. Sama-sama. Mungkin kita bisa ketemu di lain bincang bisnis selanjutnya ya Pak ya. Dengan senang hati. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih juga dengan Bapak dan Ibu yang sudah menonton. Kita akhiri sesi bincang bisnis kali ini. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.